Smart Red. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Dirgantara Republik Indonesia ke saudara. Saya ingat saudara, ya biasanya kalau udah 17 Agustus tuh selalunya ada lomba apa, sehingga kita lupa untuk doa saudara. Setiap tetesan darah para pahlawan kita dulu itu memberi kemerdekaan buat kita. Demikian juga Yesus, setiap tetesan darah Yesus menebus dosa kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Nanti saya minta tolong penerima tamu bisa menarikkan tamu-tamu yang ada di tengah dulu. Ya, tenang. Ya. Bapa dalam surga, kami rindu Tuhan menjadi bagian dari rencana-Mu yang besar atas bangsa kami. Kami rindu Tuhan dipakai Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang bisa kami buat untuk mengisi bagi kemerdekaan Indonesia. Karena sebelumnya kami juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari setiap kuk perhambaan. Dan kami akan mendapatkan kemenangan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Kami bersyukur siang hari ini kami ada di tempat ini. Kami memilih ada di tempat ini karena kami tahu sesuatu yang kami rindukan, sesuatu yang sangat berharga kami nantikan Tuhan siang hari ini. Kami tidak ada di tempat yang lain, tapi kami ada di ruangan ini. Kami memberikan wadah hati kami Tuhan, kami datang di tempat. Kami setiap kami yang hadir siang hari ini. Kami minta Tuhan lawatan-Mu terlebih dahulu melawat hidup kami. Dan lawatan-Mu akan melawat setiap company kami, setiap karyawan dan Indonesia. Kita akan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan di hadapan kata-Mu. Sujud menyembah indahnya hadirat-Mu.
bangsa ini adalah milik Tuhan. Saya percaya juga kalau kami ada di bangsa ini, tidak ada suatu pun yang kebetulan Tuhan. Kami ada di bangsa itu satu rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Taruhkanlah firman-Mu dalam setiap roh kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami minta Tuhan biar firman-Mu menjadi terang bagi setiap langkah kami. Engkau yang akan membawa kami untuk kami bisa menemukan jawaban bagi setiap permasalahan kami. Engkau adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah pengharapan bagi kami. Kami mau siang hari ini hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Tuhan yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara semuanya. Shalom. Selamat siang, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semuanya di tempat ini. Ya, thank you Bu Irsi buat kesempatannya. Thank you Pak Heri. Dan kita semua di tempat ini salam kenal. Nama saya Pendeta Joel Begitu. Ya, saya senang bisa ada bersama-sama dengan saudara semuanya. Dan cukup jarang gitu ya. Zaman sekarang ini PD onsite. Kenapa? Karena banyak kan PD online sekarang ya. Jadi menemukan hal yang seperti ini sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena mungkin kalau online kita masih bisa sambil jalan-jalan, kita tinggal dengerin aja gitu kan. Tapi untuk momen seperti ini kan berarti kita benar-benar menyiapkan waktu kita. Kita benar-benar mau untuk menenangkan hati kita dan membiarkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata dalam ibadah itu ada janji. Jadi saya percaya buat setiap kita yang ada siang hari ini ada janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang Bapak Ibu, janji Tuhan itu gak kelihatan. Makanya dikatakan yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kita lakukan siang hari ini itu tidak kelihatan, tapi itu kekal. Tidak sementara. Orang tuh cari yang sementara, orang cari yang kelihatan. Kalau kita punya pergumulan, pengennya ada perubahan, pengennya ada mujizat, itu yang kelihatan. Tapi yang kelihatan sementara. Jawaban yang kita terima mungkin sementara, ya. Ada waktunya. Tapi yang hari ini sedang dibangun, ya, firman Tuhan mengatakan gini, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena latihan badani terbatas gunanya. Hari ini kita sedang melatih diri kita beribadah. Dan saya percaya bahwa ada janji Tuhan yang akan digenapi untuk setiap kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan belajar. Ya, kemarin ketika ditanya apa temanya dan apakah tema ini connected dengan apa yang akan dilakukan, karena hari ini kita akan banyak berdoa yang mendeklarasikan untuk bangsa kita. Jadi tema khotbah hari ini adalah cultivate, ya. Ya, dan lebih spesifiknya lagi kepada bangsa ini. Tahukah kita bahwa tadi kita ada di bangsa ini bukan untuk satu kebetulan. Sekalipun hari ini kita merasa paling kecil, sekalipun hari ini kita merasa saya bisa bikin apa, sekecil apapun kita ada di Indonesia hari ini, itu adalah rencana Tuhan. Amin. Dan saudara, apa itu cultivate? Cultivate adalah, next slide, adalah mengolah, memajukan supaya berkembang dan membudayakan. Ya, jadi bukan hanya sekedar menerima sesuatu, tapi ketika kita menerima sesuatu, di sini kita semua bekerja. Ketika kita terima pekerjaan, kita mulai mengolah pekerjaan kita. Bukan cuma kita olah, kita mulai memajukan pekerjaan yang dipercayakan sama kita. Ya, dan kemudian membudayakan. Tahukah bahwa ini adalah satu budaya yang Tuhan berikan bagi manusia. Ini sebenarnya pola hidup, pola Tuhan dalam dia berhadapan dengan kita, dengan bagaimana dia deal dengan kehidupan kita. Ya. Dia mau kita menjadi pengelola, bukan hanya penerima. Saya berdoa hari ini kita bergerak dari penerima kepada pengelola. Kita semua di sini mungkin ya belajar hidup sehat, ya.
olahraga, makan yang baik, istirahat yang cukup, saudara. Kenapa? Karena kita diberikan kesehatan. Tapi mengelola kesehatan itu hal yang berbeda. Dan kalau kita nggak kelola, lama-lama hilang. Kita semua di sini diberikan pasangan hidup, suami, istri, pemberian Tuhan, nggak? Pemberian Tuhan. Tapi kalau kita nggak mengerjakan apa-apa, kita biarkan saja seperti roda yang menggelitik, kira-kira terjadi sesuatu nggak? Kira-kira nilainya berkurang nggak, saudara? Malah berkurang. Hubungan kita dengan teman kita, ya, kalau kita nggak pernah kelola, lama-lama nilainya berkurang. Gedung ini, ya, saya tadi bilang sama Pak Heri, saya lupa, tapi saya mungkin dulu pernah khotbah di sini, saudara. Cuma mungkin lebih dari 5 tahun yang lalu, 5 atau 7 tahun lebih yang lalu, gitu ya. Jadi gedung ini masih sama, gitu ya, dan semuanya bagus, saudara. Karena ada yang mengelola gedung ini, ada yang mengelola ruangan ini. Bisa bayangkan 1 tahun nggak dikelola, kira-kira nilainya berkurang. Tuhan mau kita bergerak dari penerima, karena anak Tuhan itu maunya terima, benar ya? Tuhan berikan aku ini, berikan aku ini. Bagaimana dengan mengelola? Ya, kita lihat terus ayat selanjutnya. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang kelima. Kejadian 2 ayat yang kelima. Jadi waktu Tuhan menciptakan bumi ini, kita semua tahu hari ketiga dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tapi ternyata tumbuh-tumbuhan itu gak langsung tumbuh loh. Kenapa? Karena dikatakan gini, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di ladang. Jadi Tuhan sudah ciptakan, tapi udah kelihatan? Belum kelihatan. Jadi jangan anggap rendah hal-hal yang hari ini belum bisa kita lihat, ya saudara. Ya, sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan ciptakan, sudah. Tapi belum kelihatan. Kenapa? Karena di sini ada alasannya, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi ditahan hujan. Hujan gak diturunkan ke bumi. Kenapa hujan gak diturunkan? Alasannya adalah gini, karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Karena belum diciptakan Adam. Belum ada Adam yang mengelola tanah itu, sehingga tumbuhannya sudah diciptakan, tapi masih di bawah tanah. Ya. Nah di sini kalau kita lihat dalam terjemahan The Passion dikatakan, for there was no one to cultivate the land, Yahweh God had not yet sent rain. Tuhan tidak mengirimkan hujan, kenapa? Karena belum ada yang bisa mengelola. Hari ini kita semua mau diberkati Tuhan, amin. Tapi apakah kita bisa mengelola? Itu pertanyaan. Karena saya mau bilang ini, jawaban yang Tuhan berikan itu di situ ada attach yang namanya tanggung jawab, saudara. Apapun yang hari ini kita sedang doakan, sebenarnya ada tanggung jawab di dalam. Hari ini kalau kita berdoa buat bangsa kita, berarti ada attach di situ tanggung jawab kita. Untuk apa? Cultivate. Kita mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan. Next slide, saudara. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya, untuk kita belajar ini, ya saudara. Kalau dalam Mazmur 115 dikatakan, langit itu memang kepunyaan Tuhan, tapi bumi itu milik kita, diberikan kepada anak-anak manusia. He has given us the earth and put us in charge. Jadi saudara dan saya ada di bumi ini untuk satu tujuan. Saya percaya saudara, ketika kita dikirim ke bumi ini, bukan cuma datang untuk pulang. Benar? Contoh, saudara sekarang dikirim misalnya ke Papua. Apakah saudara dikirim ke sana hanya untuk mikirin pulang? Atau di sana saudara ada pekerjaan yang harus dikerjakan? Ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Hari ini, kalau Tuhan kirim kita di bumi ini, di dunia ini, saya percaya tujuan Tuhan bukan hanya sekedar supaya kita pulang bahagia, ketemu rumah kita yang sesungguhnya, ketemu Bapa di surga. Saudara, saya percaya Tuhan punya tugas pasti. Itu sebabnya kita dikasih umur panjang sampai hari ini, saudara. Sederhana aja, orang kalau meninggal berarti tugasnya sudah selesai. Sekalipun dia anak baik, saya ketemu dengan jemaat saya, saudara, saya menggembalakan jemaat.
ketemu dengan jemaat saya yang anak-anak muda, banyak yang mungkin beberapa case mereka kehilangan anak mereka, keguguran anak mereka. Saudara, salah satu hal yang Tuhan berikan untuk menguatkan mereka dari ini, sekalipun mungkin anak itu hanya 3 bulan, 6 bulan di dalam kandungan, ya saudara, tapi gini, anak itu sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, sekalipun dia belum dilahirkan. Karena kalau tugas selesai, dia pulang. Benar nggak saudara? Hari ini saudara dan saya ada di Indonesia ini untuk sebuah tugas. Tugas selesai, kita pulang. Tapi gak usah mikirin pulangnya dulu, pengen buru-buru pulang. Sekarang mendingan mikirin harus ngerjain apa nih di sini. Benar nggak saudara? Tuh ya. Jadi hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau kita mulai lihat di sekeliling kita apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus kita kelola. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mempercayakan hal yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Next slide, kita lihat. Saudara, nah ini, hidup ini sebenarnya adalah perjalanan setiap hari. Perjalanan untuk kita berubah dari budak menjadi anak. Sekali lagi saudara, perjalanan untuk setiap hari kita berubah dari budak jadi anak. Kita lagi ngomong tentang kemerdekaan Indonesia. Saya mau tanya saudara, bangsa ini adalah bangsa yang merdeka, betul? Tapi pertanyaan selanjutnya gini, apakah semua orang Indonesia sudah benar-benar merdeka? Tidak. Secara fakta, ya, di atas surat, ya, mungkin merdeka. Tapi apakah benar-benar merdeka? Makanya firman Tuhan mengatakan ini, jika kamu punya anak, anak itu akan memerdekakan kau. Dan dia akan engkau bukan hanya merdeka supaya engkau benar-benar merdeka. Karena ternyata ada yang merdekanya itu nggak benar-benar, saudara. Kelihatannya aja merdeka, padahal tiap hari mungkin kita pulang masih ketakutan, kita pulang masih khawatir, ya kalau anak muda zaman sekarang bahasanya anxiety gitu ya, kekhawatiran gitu ya, overthinking, aduh Pak saya nggak bisa ngalahin ini nih gitu ya. Kenyataannya hari ini kita belum benar-benar merdeka, sekalipun kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi ternyata perjalanan ini adalah perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Perjalanan dari budak menjadi anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah ini ciri-cirinya. Apa ciri-ciri roh perbudakan? Hari ini kita lihat di tangan kita, mana Pak? Gak ada rantainya kok. Saya gak terikat gitu ya. Tapi perbudakan itu adanya di mana? Ada di sini saudara. Yang buat kita apa? Jadi takut. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan apa? Takut karena tidak merasa cukup baik, selalu merasa kurang. Siapa yang di sini selalu merasa kurang? Selalu merasa gini, aduh kayaknya saya nggak kayak dia deh, tapi Pak, kayaknya saya belum benar-benar rohani deh, kayaknya saya belum benar-benar ini deh, sukses deh. Saudara selalu merasa kurang-kurang, itu roh perbudakan. Dan di sini dikatakan yang membuat kita takut. Tapi kita menerima roh full acceptance, roh penerimaan penuh. Dan roh itu yang membuat hari ini kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Setiap hari Tuhan itu lagi berbicara dalam kehidupan saudara dan saya. Dan suaranya dia, mungkin suaranya bukan gini ya, ayo belok kiri, pakai baju merah ya hari ini gitu ya, atau mau pakai baju. Kan orang ada yang mau pakai baju jadi tanya Tuhan gitu, benar ya saudaranya. Saudara, suaranya Tuhan itu jelas di sini dikatakan setiap hari dia ingetin kita apa? Kita tuh anak. Kalau kita anak, kita disayang sama Bapak kita. Saudara. Kalau kita anak, ada Bapak kita yang bakal jagain hidup kita. Bapak kita yang makanya dia bilang gak usah khawatir tentang hidup ini. Amin. Terus ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah ini saudara, makhluk maksudnya orang-orang yang berhak
menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, kenapa kita jadi anak Tuhan? Hari ini saya kasih guru besar semua karena Tuhan mau kita menerima sesuatu sebagai anak. Dan bukan hanya menerima, tapi ahli waris, orang yang bisa mewarisi janji Allah. Ngomong-ngomong tentang menerima, boleh terus next slide ya. Saudara, belajar dari bangsa Israel. Tadi saya katakan, bangsa ini bangsa yang merdeka. Tapi banyak orang Indonesia terbunuh, banyak orang Indonesia terbunuh. Saudara, Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir itu hanya dalam satu malam, badannya. Tapi mengeluarkan Mesir dari kepala mereka itu perlu 38 tahun. Sampai semua generasi itu dibunuh mati di padang gurun. Kenapa? Karena ternyata nggak bisa. Mereka belum siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini ngeluarin badannya satu malam, ngeluarin pikirannya dari Mesir 38 tahun. Itu panjang. Kenapa hari ini tadi saya katakan hidup ini perjalanan. Kita sih pengennya ya, kalau doa Tuhan langsung jawab doa. Maunya kalau kita doa hari ini Tuhan jawab doa kita kapan? Sekarang lah, benar ya saudara? Tapi masalahnya kan jarak tuh doa dijawab sekarang, saudara. Bener nggak? Kok lama? Nih, kita ke Bandung misalnya, butuh berapa jam sudah nyampe di Bandung? Ya 2 jam lah, 3 jam gitu ya kalau macet gitu kan. Kita ke Bali naik pesawat pun butuh berapa ya? Dengan kita ke bandaranya, ya pokoknya semua segala-galanya mungkin 4 jam gitu ya saudara. Artinya apa? Sampai ke satu tujuan itu perlu perjalanan. Kenapa perlu perjalanan? Karena di dalam perjalanan itu, disitulah sebenarnya Tuhan lagi berurusan dengan hidup kita. Nah masalahnya perjalanan itu kan gak ketebak saudara. Tiba-tiba macet, tiba-tiba ada kecelakaan, tiba-tiba ban meletus gitu. Saudara, dalam hidup ini kalau kita perjalanan itu yang kayak gitu-gitu bisa aja terjadi. Tapi intinya gitu saudara, Tuhan ingin melakukan sesuatu, Dia pengen jalan sama kita. Bukan hanya sekedar bawa kita ke destinasi kita. Bangsa Israel hari itu, kalau mereka hanya sekedar dibawa ke destinasi 10 hari, 11 hari nyampe saudara. Jalan kaki. Tapi kenapa harus jadi 38 tahun? Kenapa perjalanannya panjang? Jadi hari ini ya saudara ya, kalau doa belum dijawab Tuhan, jangan tanya kapan-kapan terus. Mendingan sekarang kita ngerti maksudnya Tuhan apa. Maksudnya Tuhan adalah Dia mau mengubah cara kita berpikir. Karena ini kekal. Jawaban doa itu sementara kelihatan saudara. Cara berpikir ini kekal saudara. Sehingga Dia mau ubah, makanya 38 tahun. Apa yang kita bisa belajar dari bangsa Israel? Mungkin terus slide-nya. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu dalam satu malam, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka nanti kami mati semuanya. Oke, kemarin Tuhannya bangsa Israel masih main-main air jadi darah, habis itu dia main nyamuk, habis itu dia main penyakit sampar. Kok sekarang anak sulung kita mati ya? Ini ntar lagi kita mati semuanya. Mendingan sekarang usir mereka keluar. Jadi bangsa Israel itu pergi dengan mendadak dalam satu malam. Bahkan sampai dikatakan di sini roti mereka belum diragi. Makanya Paskah itu dirayakan dengan roti tidak beragi. Kenapa? Karena mereka nggak sempat, buru-buru kabur. Dan bukan cuma itu, ayat selanjutnya 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa, mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Jadi mereka bukan cuma pergi gitu aja saudara. Mereka jarah bangsa Mesir. Mereka jadi orang kaya raya dalam satu malam. Dan membuat orang Mesir bermurah hati. Tuhan membuat mereka bermurah hati. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Oke, next slide. Artinya gini, dalam satu malam mereka mendapatkan kebebasan.
Mungkin mereka berdoa, mereka mimpi, tapi mereka nggak pernah tahu kalau kebebasannya itu secepat itu, sesingkat itu cuma dalam satu malam. Dalam satu malam mereka kaya raya mendadak. Lucunya gini, saudara. Hari ini kita mau nggak dapat berkat Tuhan gede? Mau ya? Pak mau deh. Mungkin kalau saya dapat 1 miliar hidup saya selesai masalah saya gitu ya. Masalahnya habis dapat berkat gede masuk padang gurun. Kalau sekarang mungkin saudara Pak habis dapat uang gede 1 miliar, saudara disuruh masuk hutan. Kira-kira berguna nggak 1 miliar itu? Stresnya ganti, bukan stres gak punya uang. Stresnya gini, di uang mau diapain? Padang gurun gak ada apa-apa saudara. Jadi hari itu mereka bawa emas, mereka bawa kain, mereka kaya raya. Nah terus kita mau ngapain nih dengan harta-harta ini? Kita gak bisa belanja, kita gak bisa jalan-jalan, bener ya. Dalam satu malam mereka dapat mujizat. Air terbelah, laut terbelah. Mereka dipimpin tiang awan, tiang api, saudara. Mau makan, langsung dikirimin makanan besok dari burung-burung di udara kirimin makanan. Mau minum air pahit, berubah, air bisa diminum. Saudara, mujizat tiap hari ketemu mujizat. Kemudian mereka dapat pemimpin yang dikatakan tidak ada orang yang hatinya lebih lembut dari Musa di atas muka bumi. Artinya ini orang terbaik semuka bumi, bukan cuma se-Indonesia, saudara, semuka bumi. Tapi saya mau tanya, 4 hal ini bisakah mengubah bangsa Israel? Bukankah 4 hal ini juga adalah doa-doa yang seringkali kita naikkan sama Tuhan, dan kita pengen Tuhan kasih dalam satu malam? Kita pengen hari ini bebas dari masalah, bebas dari sakit, bebas dari orang-orang yang gak baik Pak sama saya gitu ya. Kita pengennya bebas. Apalagi kita pengen hari ini harta melimpah. Kita pengen ada mujizat Tuhan. Kita pengen gini, orang-orang yang tepat. Ya sekarang lagi istilahnya ada lagi ini, kayaknya teman-teman saya ini circle-nya toxic gitu ya. Gak bisa nih, saya gak bisa maju nih. Pengen orang-orang yang tepat gitu ya. Saudara, dapat orang yang tepat loh dalam satu malam, mengubah pikiran mereka. Artinya saudara, kenapa Tuhan mau buat perjalanan hari ini dalam kehidupan saudara dan saya? Sepertinya semuanya kok gak langsung aja. Kenapa? Karena Dia mau mengubah cara kita berpikir. Dia mau tadi mengeluarkan Mesir dari pikirannya bangsa Israel. Ubah dari budak menjadi anak. Jadi mungkin tidak dapat kita dapat satu malam, saudara. Tapi saya mau bilang bahwa mendapatkan hal ini juga bukan jawaban yang kita butuhkan. Jawaban yang sesungguhnya kita butuhkan hari ini, kita mendengar Roh itu bersaksi setiap hari bahwa kita adalah anak. Kalau kita anak, kita ahli waris. Amin. Next. Dalam Matius itu diajarkan tentang janganlah khawatir, ya. Terus dikatakan tentang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, dalam Lukas itu menarik. Jadi diajarin juga tentang jangan khawatir, jangan mempersoalkan makan dan minum. Karena semua itu masalah. Semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya gini, kalau hari ini kita datang ke gereja dan kita bilang, Tuhan aku punya masalah ini, masalah ini. Saudara, masalah itu bukan cuma masalahnya orang Kristen ternyata. Itu masalah semua orang. Benar? Itu dicari semua bangsa, ya. Nah, Tuhan bilang, jangan, jadi setelah Dia ajar jangan khawatir, jangan mempersoalkan hari ini yang menjadi makan dan minum kebutuhan hidup. Habis itu Dia katakan gini, janganlah takut. Kalau kita lihat tadi ayat sebelumnya ya, tentang jangan khawatir, ayat 32-nya bilang, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan itu. Ternyata ini alasannya. Kenapa alasan Tuhan gak mau kita pusing, bahasa saya mungkin pusing dengan yang receh-receh hari. Kita ini semua anak raja.
dan Bapa kita itu mau mewariskan kerajaan kepada saudara dan saya. Saudara bayangin, pangeran Inggris misalnya gitu, anaknya Raja Inggris, dia perlu pusing soal kehidupannya makanya. Mungkin papanya bagi itu udah ada yang dia, ya sekarang kamu ini sedang dipersiapkan untuk sebuah kerajaan yang besar. Bayangin gak hari ini Tuhan bilang sama kita, kalau mungkin kita punya ketakutan kita, punya kekhawatiran kita, punya kebingungan kita, Tuhan bilang ini, hai kamu kawanan kecil ini yang selalu merasa diri kecil, yang selalu merasa gini, ya siapalah aku, ya aku kan cuma ibu rumah tangga, ya aku kan cuma ini, aku kan cuma ini. Semua yang suka merasa kecil, Tuhan bilang ini, Tuhan tuh mau kasih kita kerajaan. Amin. Nah, kalau kita lihat kerajaan yang seperti apa ya, next slide. Nah, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Makanan dan minuman kelihatan nggak saudara? Kelihatan. Tapi kerajaan Allah itu ngomongin apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini kelihatan nggak? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tapi tanda bahwa kita ini anak-anak raja, kita membawa kerajaan Allah, 3 hal ini memerintah dalam hidup kita, saudara. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi pengejaran kita sama Tuhan bukan hanya sekedar tadi kebutuhan hidup, makan minum itu kan kebutuhan hidup. Pengejaran kita sama Tuhan hari ini adalah Tuhan mau kita nih mewarisi sebuah kerajaan. Dan ternyata kerajaan itu kalau kita lihat lagi next slide, ya, dalam Lukas 17 ayat 21, karena orang-orang saat itu nanya, di mana kerajaan Allah? Ya, karena orang mengatakan sihir or see there, lihat di situ, lihat di sana. Ya, bahkan ada orang yang hari ini mau cari surga di mana kan saudara? Luar angkasa mau nyari tempatnya surga di mana? Saudara, Tuhan Yesus bilang ini, kerajaan Allah itu masalahnya nggak kelihatan. Karena mereka mau hari itu dibebaskan dari penjajahan. Dia bilang, for the kingdom of God is within you, di dalam kita. Apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Supaya kita miliki itu, saudara. Hari ini kita ada dalam sebuah perjalanan, kita nggak langsung dapat. Supaya kita menyadari bahwa bukan hanya sekedar makan dan minum. Kalau saya mau bawa ke bangsa ini, apa yang bangsa ini butuhkan, saudara? Bukan hanya Tuhan datang dan memerintah secara fisik, enggak. Bangsa ini lagi butuh anak-anak Tuhan yang punya damai sejahtera melimpah-limpah, punya sukacita melimpah-limpah, punya kebenaran melimpah-limpah. Memang ini gak kelihatan, saudara. Bukan sesuatu yang ada di tangan kita, kita bisa kasih ke tangan mereka, tapi sesuatu yang mereka bisa rasakan. Makanya kan Tuhan Yesus ajarin kita itu garam dunia. Di sini yang suka masak, kira-kira garam kelihatan gak di masakan kita? Gak kelihatan, benar ya? Tapi kita bisa rasain gak? Bisa. Hidup kita nih anak-anak Tuhan hari ini mungkin gak kelihatan, tadi kita rasanya kecil, karena aku cuma gini, tapi ini berasa. Bilang sama kiri kanannya, kamu berasa. Berasa gini, aduh aku deket-deket kamu tenang nih, damai sejahtera nih. Aku deket-deket kamu ada sukacita nih, amin. Paling gak gini loh, ini yang kita bisa lakukan hari ini. Kan tadi kita membawa kerajaan Bapa kita. Kalau kita anak raja, kita bawa kerajaan Papa kita. Dan dunia ini banyak orang di luar sana lagi hopeless, banyak orang di luar sana lagi bingung, banyak orang di luar sana, saudara, sorry itu saya, banyak orang mau bunuh diri di luar sana. Bahkan kemarin saya kaget, saya ketemu orang dia bilang udah ada aplikasinya di luar negeri sana, aplikasi buat menuntut cara bunuh diri itu ada.
Jadi diajarin, kamu bikin ini dulu, bikin ini dulu, bikin ini dulu, diatur semua sampai hari H dia siap untuk bunuh diri, disuruh live streaming, sudah. Disuruh IG live kah atau TikTok live kah, videoin bunuh diri. Itu berhasil. Dunia ini udah segila itu, sudah. Kenapa? Karena orang bingung, gak ada jawaban. Hidup itu bikin stres, saudara. Paling gak sekarang kita bisa datang dan bilang gini, kalau punya cerita anak, boleh gak aku doain kamu? Boleh gak aku bawa kerajaan Bapakku ke dalam kehidupan kamu? Saudara, ini loh perjalanannya bangsa Israel. Makanya mereka 38 tahun harus ada di padang gurun. Karena kalau masih pikirannya isinya Mesir, saudara, itu isinya cuma kayak menyesal, bersungut-sungut, lihat diri sendiri, lihat kekurangan, takut. Itu isinya perbudakan, saudara. Saya suka bilang ya, sama anak-anak sekolah minggu lah, saya bilang ya, kenapa anak-anak sekolah minggu tuh mimpinya gede-gede? Benar. Tapi berdasarkan umur mimpi semakin kecil, saudara. Waktu TK mimpinya presiden, dokter gitu kan. Coba begitu udah SMA mau kuliah, papa mama gak punya uang gitu ya, kuliah mahal. Ya udah deh, aku jadi cleaning service aja dulu kerja. Ya udah deh, aku jadi satpam aja dulu kerja. Aku ini, saudara, bukannya pekerjaan itu gak baik, tapi gitu, saudara, kita udah gak berani berharap lagi. Kita takut untuk percaya. Kenapa? Gak sadar ada yang lebih lagi. Emang kamu bisa hidup lebih baik dari sekarang? Keluarga itu memang udah kayak gitu. Kamu tuh emang dari dulu emang selalu gagal. Ya kan? Orang bilang lagi kamu gagal, kamu salahkan. Memang kamu kayak gitu. Sudah tahu itu perbudakan yang ada di sini. Tuhan mau hari kita mau bawa kerajaan. Yang kita terima tuh bukan makan dan minum, tapi kerajaan. Next, masih ada kan? You are the answer untuk bangsa. Kita seringkali bilang gini, aku butuh jawaban, aku mau jawaban. Bahkan mungkin siang ini kita datang dengan banyak pertanyaan dan kita perlu jawaban. Gimana kalau hari ini Tuhan balik ngomong sama kita dan Tuhan mau bilang gini, kamu jawaban. Artinya gini, kita hari ini minta Tuhan minta jawaban. Artinya gini, Tuhan taruhkan sesuatu dong di tanganku, jawaban. Aku mau lihat nih jawaban. Gimana kalau hari ini Tuhan tutup tangan kita dan bilang ini, you are the answer. Kamulah jawaban. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang membawa kerajaan Allah. Amin. Dari Indonesia benar-benar merdeka. Biar karya penebusan Tuhan benar-benar dapat dirasakan oleh bangsa ini. Oh, saya jauh-jauh, saudara. Saudara nggak harus jadi menteri dulu, nggak harus jadi presiden dulu. Hari ini bisa nggak hidup kita ini? Orang di luar sana tuh gelap. Kita nih bawa terang. Bawa terang tuh gampang sebenarnya. Kalau ruangan ini gelap, saudara mau bawa terang gimana caranya? Nyalain aja kompor lampunya, benar nggak? Artinya gini, gelap itu bukan karena gelap itu berkuasa. Gelap itu hanya ketiadaan terang, the absence of light. Kita, ini anak-anak Tuhan terang dunia namanya. Jadi ketika saudara datang di satu ruangan, di satu tempat, di satu komunitas yang penuh gelap, turn on the light. Saudara ada di situ, ketakutan harus pergi, kekhawatiran harus pergi, kebingungan harus pergi. Siang hari, I speak light. Firman itu terang. Ketika firman masuk, semua ketakutan pergi, semua kekhawatiran pergi, semua kebingungan pergi. Amin. Saya berdoa the same light yang kita punya hari ini kita bawa untuk bangsa kita, untuk orang-orang yang di sekitar kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami adalah pewaris-pewaris dari kerajaan. Kerajaan Allah bukanlah makan dan minum. Kerajaan Allah adalah kebenaran, damai
damai sejahtera dan sukacita. Kehadiran kami adalah pembawa kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Aku berdoa siang hari ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Aku berdoa siang hari ini, semua ketakutan pergi, semua kekhawatiran pergi. Hidupku penuh dengan pengharapan, hidupku penuh dengan jawaban. Engkau bukan hanya akan menemukan jawaban, you are the answer. Engkaulah jawaban. Biar anugerah berkat Tuhan dicurahkan ke setiap hidup kami siang hari ini, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pastor Joel yang sudah share. Saudara tahu bahwa saudara ada jawaban buat teman-teman saudara, buat keluarga saudara, buat perusahaan ini saudara ada jawaban. Ya, buat Indonesia saudara jawaban. Mari saudara bangkit diri. Buat berdoa siapa yang kita maju ke depan, para saudara silakan maju ke depan. Kita akan angkat satu lagu Padamu Negeri. Sekali itu cukup minggu ya, Masya Padamu negeri kami berjanji, Padamu negeri kami berbakti, Padamu negeri kami berbakti.
Mesir kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kerajaan Allah ada dalam hati kami dan pikiran kami. Semua yang bukan daripada Tuhan Yesus menyingkir dari kehidupan kami. Kami secara pribadi menjadi manusia-manusia roh yang kuat. Bersama dengan Tuhan Yesus kami bisa melakukan perkara-perkara berlebih hebat daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman telah membebaskan kami Tuhan. Membebaskan segala pola pikir kami yang lama. Mesir kami tanggalkan dan kami mau terus melangkah melakukan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami percaya Bapa, terus berikan kami juga menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Sekeliling kami Tuhan, keluarga kami menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan bagi mereka yang membutuhkan Tuhan. Terutama di Smart Friend ini Tuhan, kami percaya Tuhan Smart Friend ini adalah ladang kami setiap hari kami bekerja. Biarlah kami Tuhan Yesus mempunyai Tuhan andil Tuhan terhadap Smart Friend Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Smart Friend menjadikan juga perusahaan telekomunikasi yang terbesar Tuhan, mengkoneksikan semua orang Tuhan dari ujung-ujung dari Biamas sampai Pulau T, Sabang sampai Merauke, di dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Smart Friend Kau terus Tuhan pakai Tuhan Smart Friend untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus. Dikala Tuhan dunia saat ini memerlukan, bangsa-bangsa memerlukan Kau, biarlah Tuhan Yesus kami melalui Smart Friend, bangsa Indonesia terkoneksi satu sama lain, dan bangsa Indonesia bahkan akan menyiarkan berita-berita Injil kepada bangsa-bangsa lain Tuhan, dan menghantarkan Indonesia dalam pintu gerbang keemasan saat nama Yesus ditinggikan di dalam Smart Friend. Nama Tuhan Yesus juga bisa dipermuliakan di Indonesia bahkan di bangsa-bangsa. Dan kami percaya Tuhan persoalan-persoalan bangsa ini terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan persoalan sudah selesai Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia sudah merdeka dari segala kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, dan semua yang bukan daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Indonesia maju terus Tuhan di antara bangsa-bangsa Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati Tuhan memimpin kami Tuhan dari jajaran yang manajemen eksekutif, legislatif Tuhan, dan kami percaya Tuhan sampai yang paling rendah Engkau berikan Tuhan hikmat Tuhan kepada pemerintah Tuhan untuk menyongsong Indonesia penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keemasan Tuhan. Jangan zamannya di kala 79 tahun Tuhan kemerdekaan Indonesia, kami percaya Indonesia bukan yang lama lagi. Indonesia memasuki zaman baru, zaman keemasan, zaman kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, dan terdekat hati saudara pada saat saudara menaikkan doa. Pada saat saudara sungguh-sungguh cry out buat Tuhan, membawa bangsa ini, terdekat hati saya saudara. Walaupun kita nggak lihat, kita nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi yang kita percaya Dia sedang mengerjakan. Banyak anak-anak Tuhan yang berdoa hari-hari ini untuk bangsa, bahkan dunia. Saya minta saudara agak dekat, angkat tangan saudara, kita angkat puja ini hanya refnya
depan. Perjalananmu diberkati Tuhan, kehidupanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Apa saja yang tanganmu sentuh diberkati Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sampai selama-lamanya. Kita semua